Perang dan krisis di kawasan Timur Tengah tidak menghalangi ribuan umat Katolik Libanon turun ke jalan merayakan pesta Perawan Maria naik ke surga dengan pesta kembang api pada 15 Agustus lalu. Umat prosesi di jalanan kota dan desa di seluruh negeri. Umat beriman berkumpul dan merayakan pesta perawan terberkati dengan makanan dan manisan tradisional dalam suasana meriah di antara warna-warni bunga. Patung Perawan Maria dihiasi bendera Libanon yang terbuat dari kembang, ditandu oleh beberapa orang. Tampak pula panji takhta suci Vatikan, Siborium, dan figur hosti dalam ukuran besar dengan inisial JHS atau Yesus Hati Suci. Anak-anak dan remaja bergerak mengelilingi patung Maria yang didahului oleh sebuah band yang memainkan trompet, simbal, dan drum bass. Dari balkon, umat beriman melemparkan konfeti, guntingan kertas warna-warni ke patung Maria saat prosesi lewat di depan rumah mereka. Di Libanon, komunitas Kristen mewakili 30,7% dari populasi. Dari angka tersebut, umat Katolik Maronit merupakan yang terbanyak. Gereja Katolik Maronit merupakan bagian dari Gereja Katolik Universal, salah satu dari 24 gereja ritual yang terdiri dari 23 gereja ritus timur dan gereja ritus Latin di barat. Semuanya berada dalam satu persekutuan dengan Paus di Vatikan. Meskipun memiliki dogma dan doktrin yang sama, masing-masing gereja ini memiliki otonomi dalam beberapa hal, termasuk ritus dan tradisi liturgi mereka. Ritus Maronit merupakan salah satu ritus timur paling terkenal. Gereja Katolik ritus ini dinamai Maronit, merujuk pada seorang pertapa bernama Maron yang berasal dari Suriah Utara yang mendirikan sebuah gerakan spiritual dan monastik. Maron yang hidup pada paruh kedua abad keempat mendirikan sekolah senobatisme yang menarik sekelompok pengikut. Setelah kematiannya, para pengikut mengorganisasi diri menjadi sebuah komunitas umat beriman yang kemudian disebut Maronit. Kendati berada dalam satu persekutuan dengan Paus di Vatikan, ritus Maronit, seperti juga ritus timur lainnya, memiliki beberapa perbedaan dengan ritus Latin. Perbedaan-perbedaan ini mencakup aspek hierarkis, liturgis, dan disiplin. Secara hierarkis, dalam ritus Maronit, tepat setelah Paus adalah patriark yang memimpin ritus khusus ini. Ia bertindak sebagai kepala ritus Maronit baik bagi umat beriman yang berada di Libanon maupun yang berada di diaspora. Sebaliknya, dalam ritus Latin tidak ada sosok yang setara dengan patriark dalam hal kepemimpinan liturgis yang bersifat khusus. Dari aspek liturgis, liturgi Maronit didasarkan pada tradisi Antioquia Suriah, warisan dari Kristen kuno seperti Antioquia dan Alexandria. Bahasa liturgi yang mereka gunakan adalah bahasa Aram, bahasa Ibu Yesus Kristus. Meskipun seluruh misa dirayakan dalam bahasa daerah tempat misa itu diselenggarakan, namun doa-doa pokok misa dan liturgi tetap menggunakan bahasa Aram. Perbedaan lainnya di ritus Maronit, para klerus boleh menikah. Setelah menerima sakramen perkawinan, seorang pria dapat menjadi imam. Praktik ini biasanya memerlukan izin Paus sebagai pemimpin tertinggi. Dalam ritus Maronit, sakramen baptis dan sakramen krisma diterima bersamaan. Beda dengan ritus Latin, dua sakramen itu disalurkan secara terpisah dan pada waktu yang berbeda.